Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi bangun datar, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Yang dibahas pada materi ini adalah apa sih yang membedakan kesebangunan dan kekongruenan, dan contoh bangun datar seperti apa yang bentuknya sebangun dan bangun datar seperti apa yang bentuknya kongruen. Yang pertama kita bahas dulu kesebangunan. Dalam kesebangunan kita harus memahami ciri-ciri ya, agar kita mengetahui bentuknya bagaimana nanti dan bisa membedakannya dengan kekongruenan. Nah, ada dua ciri paling utama dalam kesebangunan, yaitu dua bangun datar yang dikatakan sebangun apabila seperti apa syaratnya. Yang pertama, pasangan sudut yang bersesuaian sama besar. Sementara yang kedua adalah perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, bagaimana sih maksud dari ciri tersebut dalam contoh soalnya? Oke, kita lihat ya. Misal ada dua buah segitiga yang bentuknya sama ya, dimana segitiga tersebut adalah segitiga pertama A, B, C, segitiga kedua adalah K, L, M. Nah, dimana segitiga pertama siku-siku di B, segitiga kedua adalah siku-siku di L. Saya ambil segitiga pertama dimana panjang AB-nya itu adalah 3, panjang BC-nya adalah 4, dan panjang AC-nya adalah 5. Nah, sementara KLM, panjang sisi KL-nya adalah 6, panjang sisi LM-nya adalah 8, panjang sisi KM-nya adalah 10. Nah, ada dua buah segitiga yang bentuknya sama namun ukurannya berbeda ya. Kita lihat syaratnya, apakah bentuk ini sebangun. Jadi syarat pertama adalah ciri pertama ya, pasangan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, misal sudut A nya itu adalah 50 derajat ya, sudut C nya adalah 30 derajat, 40 ya, 40 derajat. Nah, di sini sudut K-nya juga sama 50 derajat dan sudut M-nya 40 derajat. Syarat pertama itu adalah pasangan sudutnya sama besar. Kita lihat dulu. Sudut A bersesuaian dengan mana? Ya, bersesuaian dengan sudut K. Nah, sudut K yaitu 50 derajat. Yang kedua, sudut B bersesuaian dengan sudut L yaitu 90 derajat karena siku-siku ya. Yang ketiga adalah sudut C bersesuaian dengan sudut M. Berapa? 40 derajat. Nah, ketiga sudut ini dalam segitiga siku-siku ini sama, artinya memenuhi syarat pertama bahwa bentuk bangun datar ini adalah sebangun. Apabila sudut-sudut yang bersesuaiannya salah satunya tidak sama, artinya kedua sudutnya tidak sebangun, yaitu yang membedakannya sebangun atau tidak. Nah, yang kedua, kita harus memenuhi syarat kedua, yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Kita buktikan ya, panjang AB itu harus berbanding dengan panjang KL, sama dengan panjang AB-nya itu adalah 3, panjang KL-nya itu adalah 6 ya. Kalau kita sederhanakan jadi 1/2. Yang kedua, panjang BC berbanding dengan panjang LM, yaitu 4 berbanding 8 sama dengan 1/2. Nah, yang ketiga adalah panjang AC berbanding dengan panjang KM ya.
5 berbanding 10. Maka kalau kita sederhanakan 1 berbanding 2. Nah, ini adalah syarat atau dua bentuk yang bisa dikatakan sebangun. Pasangan sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau dalam simbolnya seperti apa? Ya. Jadi segitiga A, B, C sebangun dengan segitiga K, L, M. Nah, ini adalah simbol dari sebangun. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang kekongruenan. Apa sih kekongruenan dan apa sih yang membedakan kongruen dengan sebangun? Dua buah bangun yang kongruen dan dua buah bangun yang sebangun. Apa yang membedakannya? Oke, kita bahas ya. Nah, sama seperti kesebangunan, kita harus mengetahui dulu ciri dari dua buah bangun datar yang kongruen itu seperti apa. Yang pertama adalah pasangan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau kita lihat ciri yang pertama itu sama dengan kesebangunan, artinya pasangan sudutnya harus sama. Ya. Yang kedua, pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini yang membedakan dengan kesebangunan. Kalau kesebangunan itu adalah perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang, artinya perbandingan. Kalau kekongruenan itu pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, bagaimana contohnya? Kalau dalam kekongruenan, dua buah bangun yang bisa dikatakan kongruen itu adalah, misal saya punya persegi panjang. Ya. Dua buah persegi panjang. Nah, A, B, C, D dan K, L, M, N. Seperti ini. Kalau kita lihat masing-masing dari sudutnya itu sudah sesuai ya. Panjang masing-masing dari sudut persegi panjang itu adalah 90 derajat, di mana sudut A berbanding dengan sudut K, sudut B berbanding dengan sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, dan sudut D sama dengan sudut M. Masing-masing dari besar sudut ini adalah 90 derajat, membentuk sebuah sudut siku-siku. Nah, maksudnya yang kedua bagaimana? Pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Artinya panjang AC, misal ketika di sininya adalah 6 cm, artinya panjang KN-nya juga di sini 6. Maka panjang AC sama dengan panjang KN sama dengan 6 cm. Nah, panjang BD ini adalah 6 juga, panjang LM 6 juga, maka panjang BD dengan panjang LM itu 6 cm. Sementara panjang AB itu 3 cm dan panjang CD 3 cm. Artinya panjang KL dan panjang NM itu sama-sama 3 cm. Panjang AB dan sama dengan panjang KL 3. Nah, selanjutnya panjang CD harus sama dengan panjang NM, yaitu 3 cm juga. Ya, masing-masing pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, ya. Itu yang membedakan. Artinya, kalau kesimpulannya bagaimana untuk kongruen? Nah, jadi untuk persegi panjang A, B, C, D itu kongruen dengan persegi panjang yaitu K, L, M, N. Nah, ini adalah simbol dari kongruen. Nah, kesimpulannya bagaimana untuk kesebangunan dan kekongruenan? Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya kesebangunan itu dua buah bangun datar yang dikatakan dapat sebangun,
Walaupun ukurannya berbeda, bisa dikatakan sebangun apabila sudutnya bersesuaian sama besar dan panjang sisi yang bersesuaiannya sama panjang ya perbandingannya. Kalau kongruen itu bentuknya itu pasti harus sama, besar sudutnya sama dan pasangan sisinya sama panjang. Kalau dikatakan lebih mudahnya lagi yaitu duplikat dari bentuk yang aslinya ya, bentuk aslinya dua buah bangun yang sama. Nah, itu adalah materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Oke, terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.